Analisis nilai rapot supaya lulus jalur senam PTN. Jadi saya menganalisis nilai rapot itu sudah ada lebih beberapa tahun ini untuk siswa kami sehingga bisa lulus jalur senam PTN. Karena jalur senam PTN ini adalah berdasarkan nilai rapot. Jadi saya selalu gunakan nilai rapot semester 3, semester 4, dan semester 5 dengan 6 mata pelajaran. Nanti kita lihat di mana perbedaannya dan syarat-syarat apa yang bisa supaya lolos jalur senam PTN ini. Oke, pertama mari kita lihat. Nah, ini ada siswa pada 2019. Ini dia sudah yakin kali dengan mengambil fakultas kedokteran hanya pilihan satu di USU, Universitas Sumatera Utara. Jadi tidak ada pilihan, dia tidak mengambil dua pilihan, hanya satu. Berarti si anak ini sudah yakin pasti jebol. Oke. Nah, kita lihat gambaran nilainya adalah seperti ini. Ini gambaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, matematika minat, biologi, kimia, fisika. Jadi semester 3 gambaran nilainya seperti ini. Oke, bahasa Indonesia naik 86, 90 sampai 94. Bahasa Inggris naik sampai 94. Matematika juga naik, biologi naik, kimia juga naik, dan semua naik. Jadi si anak ini sudah yakin lolos jalur undangan di FK, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Jadi kalau kita lihat nilai ini memang kalau saya prediksi pasti lolos, karena di sini kita lihat untuk FK ini mungkin pelajaran biologi, kimia ini sangat menonjol. Dia ini naik sampai dia nilai terakhirnya adalah 97 dan 98. Nah, kalau gambaran nilai seperti ini, apakah memang lolos di Fakultas Kedokteran? Nah, kita lihat apakah si anak ini lolos. Jadi kalau saya prediksi pasti lolos karena gambaran nilainya adalah seperti ini. Didukung oleh biologi dengan kimia. Oke. Ya, ternyata dia lulus di Fakultas Kedokteran. Oke, dia lulus di FK, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Jadi gambaran nilainya tadi sudah jelas kita lihat memang semua naik dan menonjol pada biologi dengan kimia. Oke, kita lihat yang berikut. Nah, kalau ada ini Universitas Sumatera Utara juga, dia mengambil teknik sipil dengan teknik mesin. Gambaran nilai seperti ini. Semua naik. Tapi saya prediksi dia kalau teknik ini pasti yang dominan itu adalah fisika dengan matematika. Jadi kalau kita lihat gambaran matematik, ini dia. Sipil berarti harus fisikanya dominannya. Jadi kayak prediksi adalah pasti dia jebol. Pasti dia lulus untuk masuk teknik sipil di Universitas Sumatera Utara. Karena kita lihat fisikanya sampai 94 dan nilainya selalu naik. Nah, ini dia. Nah, ternyata si anak ini adalah tidak lulus. Tidak lulus di teknik sipil walaupun gambaran nilainya seperti tadi. Jadi kalau saya analisis di sini, ya matematikanya kurang mendukung. Saya pertama analisis adalah nilai matematikanya sangat kurang mendukung untuk teknik sipil. Fisikanya sudah, tapi matematikanya masih
dalam grade 8. Itu menurut saya. Kemudian bahwa pada saat ini mungkin penerima untuk yang memilih teknik sipil barangkali masih banyak nilai di atas ini. Tapi kalau secara gambaran nilai ini kemungkinan besar tadi saya prediksi adalah lolos karena fisikanya adalah 94. Nah, ternyata si anak ini tidak lolos. Ya, yang kemudian ngambil Sumatera Utara, ngambil pilihan pertama farmasi, pilihan kedua adalah kimia. Gambaran nilai seperti ini. Manjol, kimianya udah sampai 95. Dan nilainya semua menaik. Jadi prediksi saya di sini adalah si anak juga saya prediksikan lolos karena memang kimianya sangat mendukung sehingga untuk masuk farmasi dari segi nilai ini. Tapi kita lihat apakah dengan gambaran nilai yang seperti ini naik, semua naik dan kimianya adalah 95, apakah dia lolos ke farmasi Universitas Sumatera Utara pilihan pertamanya. Nah, ternyata tidak lolos. Nah, dengan gambaran nilai seperti ini juga tidak lolos di farmasi Universitas Sumatera Utara. Satu, mungkin dengan nilai seperti ini masih banyak nilai yang lebih tinggi dari sekolah-sekolah lain, sehingga si anak ini adalah tidak lolos. Kemudian sertifikatnya barangkali tidak lengkap, tidak ada yang mendukung. Jadi kalau gambaran seperti ini berarti persaingan antara nilai dengan yang lain, bahwa nilai seperti ini masih kalah, akhirnya tidak lolos. Nah, yang berikut kita ngambil Sumatera Utara dulu, Universitas Sumatera Utara. Pilihan pertamanya adalah teknik industri dan pilihan kedua teknik kimia. Gambaran nilai seperti ini. Naik, dan semua naik. Matematikanya 96, biologi, kimianya naik. Ya. Jadi gambaran nilainya semua memang naik. Teknik industri, ya dominan adalah kimia dengan fisikanya, didukung dengan matematiknya. Ternyata dari segi nilai ini kemungkinan besar si anak akan diterima. Karena persaingan nilai dengan yang lain pun sekolah lain masih ini merupakan sudah nilai maksimal, sudah bagus. Karena pelonjakan nilainya memang bagus. Matematikanya 89, 91, 96. Kimia 91, 92, 96. Fisikanya 84, 91 dengan 92. Nah, apakah si anak ini lulus teknik industri di USU? Maka kita lihat dari hasil analisis ini. Ya, ternyata dia lulus di teknik industri USU. Oke, dia lulus di USU. Nah, kita lihat pergi ke luar daerah. Kita ambil Universitas Diponegoro, Undip. Maka si anak ini pilihan pertamanya adalah teknik industri, pilihan keduanya adalah teknik kimia. Gambaran nilai seperti ini. Semua naik. Ya, ini pun naik, semari 94 fisikanya. Naik. Ya, ini gambaran si nilai si anak yang memilih teknik industri di Universitas Diponegoro. Jadi prediksi saya ini adalah tidak lolos karena kimianya kurang mendukung. Karena di sini adalah fisika sudah 94,
identiknya kian nilai 94 dan matematikanya juga harus 94, maka pasti lolos di teknik industri Undip karena kita memilih keluar. Karena seperti ini kan daerah akan memperhitungkan putra daerahnya juga. Jadi prediksi saya bahwa peluangnya 50-50 seperti ini. Tapi kalau misalnya ini 94, ini 94, 94, pasti otomatis akan diterima teknik industri. Oke, ternyata dia tidak lulus dan tidak lolos. Yang berikut Undip. Si anak juga memilih Universitas Diponegoro. Yang pertama teknik sipil pilihan pertama, kedua teknik lingkungan Brawijaya. Gambaran nilai seperti ini. Sipil ke fisika dengan matematiknya. Analisis saya. Ya. Matematikanya juga menaik. Fisikanya menaik juga. Tapi walaupun kecil dia, ini gambarannya, gambaran nilai. Sementara kalau kita lihat tadi gambaran nilai yang tadi, kalau ini lebih cantik nilai ini kan, tapi tidak lolos. Pilihannya adalah teknik industri di Undip, tidak lolos. Nah, nilai yang di bawahnya ini mengambil teknik sipil Undip dengan nilai 91. Apakah dia lolos? Ya, ternyata dia lolos di Undip dengan gambaran nilai seperti tadi. Jadi kita memang harus pintar memilah seperti tadi. Mungkin kalau misalnya ya, ini fisikanya saja 91. Sementara yang ini tadi kalau di 94, kalau dia ngambil teknik sipil Undip, mungkin ini akan diterima, mungkin akan lebih diterima ini. Oke, jadi kalau ini lebih dominan sendiri, lebih baik kita ambil yang ke fisikanya, karena industri ini adalah bagian dari kimia fisika. Jadi tadi si anak ini dia tidak lolos di Undip, sementara ini mengambil teknik sipil di Undip, ternyata si anak ini lolos. Oke, walaupun fisikanya 91, sementara yang tadi kan 94. Oke, itu di Undip. Yang berikut, ya, lolos di Undip pilihan pertama teknik sipil. Nah, yang berikut adalah gambaran nilai seperti ini. Pilihan pertama statistika Brawijaya, teknologi informasi Universitas Sumatera Utara. Kalau melihat daftar nilai ini, kita lihat ini 90 ini, mungkin 99 ini, 89, 9, 93 dan seterusnya. Ini gambaran nilainya sangat cantik. Nah, pada saat itu ini si anak disarankan memang mengambil adalah statistika di Universitas Brawijaya karena harapan gambaran nilainya memang sudah cantik. Ini. Nah, pada saat itu memang kami sudah berharap bahwa si anaknya akan lolos. Tapi pada kondisinya itu daya tampung di UB untuk statistika hanya 20 orang. Hanya 20 orang. 20 orang daya tampungnya pada saat itu. Jadi kemungkinannya memang kalau hanya sedikit daya tampung, nilai dengan seperti ini pun barangkali akan kalah bersaing dengan putra daerah di daerah universitas tersebut. Padahal nilai ini memang sudah sangat maksimal bagus. Tapi nyatanya kita lihat apakah dia lolos statistika. Ternyata dia tidak lolos. Jadi sayang sekali nilai itu. Begitu cantiknya nilai tapi tidak lolos. Oke. Jadi perlu juga kita lihat daya tampung itu sangat perlu. Apalagi kalau kita mengambil dari keluar daerah. Jadi kalau hanya 20 nya, kalau kurang nilai kita kurang
tak usahlah diambil, lebih baik ambil jurusan yang lain atau universitas yang lain. Oke, jadi lihat dulu daya tampungnya. Yang berikut ini juga Brawijaya. Ambil pertama arsitektur dengan pendidikan dokter hewan. Gambaran nilai seperti ini. Naik juga, semua naik. 94 arsitektur naik. Ini cantik juga nilainya ya. Ini gambaran nilainya naik. Diprediksi pada saat itu si anak ini pasti jebol ngambil arsitektur di Universitas Brawijaya. Dan pada saat itu memang daya tampungnya adalah 40-an lebih. Jadi kita pun mengambil dengan menawarkan kepada si anak dengan kondisi seperti ini nilainya, kemungkinan besar akan diterima. Oke, kita lihat memang kenyataannya adalah bahwa si anak diterima arsitektur di Universitas Brawijaya. Oke, arsitektur di Universitas Brawijaya. Oke, demikianlah analisis saya tentang nilai rapot supaya lolos jalur senam PTN. Jika berminat, boleh dikasih rapotnya baru kita analisis. Oke, semoga bermanfaat dan semoga dapat memilih jurusan dengan PTN berdasarkan nilai yang real dan tidak perlu muluk-muluk. Lihat saja, sesuaikan dengan nilai rapotmu. Kalau nilai rapot misalnya hanya sedang, pilihlah yang sedang. Tapi kalau tinggi, pilihlah yang tinggi. Oke, terima kasih atas perhatiannya.